Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan di rumah masing-masing. Puji Tuhan, hari ini kita beribadah bersama-sama meskipun tidak bertatap muka, tapi kita beribadah di rumah masing-masing. Wow, luar biasa. Ini kemurahan Tuhan yang kita terima hari ini sehingga kita bisa menikmati kenikmatan Sabat yang berasal dari Tuhan sendiri. Saya mengingatkan kepada saya dan saudara saat ini bahwa tahun ini Bapak Ibu Saudara, Tuhan akan membawa setiap kehidupan saya dan saudara untuk mengalami, untuk menerima buah-buah ganda di masa-masa sulit ini. Bapak Ibu Saudara, Yesaya 41 ayat yang 10 menjadi ayat yang bersama-sama kita hidupi, menjadi firman yang bersama-sama akan menciptakan dan melahirkan kehidupan yang luar biasa tahun ini, bahwa jangan takut sebab Tuhan menyertai saya dan saudara. Jangan bimbang sebab Dia adalah Allah kita. Dia adalah sesembahan saya dan saudara. Tuhan akan membawa kita pada peneguhan demi peneguhan dalam hidup kita. Tuhan akan menolong saya dan saudara. Tuhan akan memegang kita dengan tangan kanannya yang akan membawa kepada kemenangan. Amin. Sekalipun mungkin yang sedang Bapak Ibu saya dan saudara alami seolah-olah seperti kontradiksi dengan apa yang dikatakan firman, dengan apa yang sedang kita doakan, dengan apa yang sedang kita gumuli, dengan apa yang saya dan saudara sedang imankan. Tapi percayalah kepada firman Tuhan. Percayalah kepada firman Tuhan, bahwa firman Tuhan akan membawa dan menciptakan satu kehidupan dan keadaan yang penuh terobosan dalam kehidupan saya dan saudara. Terimalah terobosan rohani, supaya saya dan saudara berbuah-buah ganda di masa-masa sulit ini. Amin. Nah, hari ini mari kita akan bersama-sama mendengar tuntunan firman Tuhan. Firman Tuhan pagi ini atau hari ini akan kita dengar dengan tema penyembahan yang sejati atau ibadah yang sejati. Buka kitab kita di Roma pasal 12 ayat 1 dan ayat 1 saja. Roma pasal 12 ayat yang pertama. Mari baca bersama-sama. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Mempersembahkan tubuh, itu adalah ibadah yang sejati. Itu adalah penyembahan yang sesungguhnya. Pertanyaannya, Bapak Ibu Saudara, mengapa kita menyembah? Mengapa kita beribadah kepada Tuhan? Firman Tuhan melalui Rasul Paulus memberikan satu alasan yang begitu kuat mengapa saya dan saudara menyembah Tuhan, mengapa saya dan saudara beribadah kepada Tuhan. Lihat bagian yang pertama di ayat ini. Dikatakan apa? Dikatakan, karena itu. Ya, karena itu. Saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu, dan seterusnya. Sekali lagi, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu. Jadi alasan mengapa saya dan saudara beribadah, menyembah Tuhan adalah karena sebabnya kemurahan Allah. Sebab mengapa saya dan saudara menjadi penyembah, wajib menyembah, wajib beribadah, sebab kemurahan Tuhan. Di dalam bahasa aslinya, kata kemurahan di sini tidak tunggal, tetapi jamak. Berarti kalau dibaca secara harafiah harusnya begini. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu. Nah, seperti itu. Jadi alasan sekali lagi mengapa saya dan saudara beribadah menyembah Tuhan, karena kemurahan-kemurahan Tuhan yang kita terima.
kemurahan-kemurahan Tuhan. Tidak hanya satu, tetapi banyak kemurahan-kemurahan Tuhan yang kita terima, kita nikmati setiap hari. Kalau saya dan saudara hari ini seperti adanya kita hari ini, itu juga karena kemurahan Tuhan. Kalau pada tahun 2020 yang lalu kita masuk pandemi COVID, kita sudah ketakutan, kita sudah cemas, kita takut tidak bisa makan, kita takut kekurangan, kita takut terlantar dan lain sebagainya. Tapi buktinya sampai hari ini saya dan saudara masih ada sebagaimana saya dan saudara ada hari ini, itu karena kemurahan Tuhan. Setiap nafas, oksigen yang masuk, yang kita hirup, setiap detik yang masuk ke tubuh saya dan saudara, itu juga kemurahan Tuhan. Kita harus bersyukur untuk itu. Kita harus berterima kasih untuk itu. Jangan kita menjadi pribadi-pribadi yang tidak tahu berterima kasih. Mari Bapak Ibu saya dan saudara, kita menjadi orang-orang yang tahu berterima kasih. Pertama-tama kepada Tuhan, kedua kepada orang-orang yang dipakai oleh Tuhan untuk memberkati hidup kita, dipakai oleh Tuhan untuk menolong kita, dipakai oleh Tuhan untuk menuntun, membimbing hidup saya dan saudara, sebagaimana saya dan saudara ada sampai hari ini, membimbing hidup saya dan saudara dalam iman, membimbing saya dan saudara dalam kebenaran. Mari kita bersyukur kepada Tuhan, kita berterima kasih, jangan menjadi orang yang tidak tahu berterima kasih. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, alasan kita beribadah menyembah Tuhan karena kemurahan-kemurahan Tuhan. Kalau saya tadi contohkan oksigen udara yang masuk, coba bayangkan Bapak Ibu Saudara, kalau saudara dan saya masuk di ruang ICU, setiap tabung berapa ratus ribu tabung, satu tabung harganya. Satu hari bisa habis 3 tabung. Katakanlah kalau satu tabung itu 750.000, kalau dalam satu hari membutuhkan 3 tabung oksigen untuk nafas, itu sudah berapa? 2 juta 250. 2.250.000 setiap hari saya dan saudara membayar untuk bernafas. Tapi Tuhan memberikan itu secara cuma-cuma. Ini kemurahan Tuhan yang luar biasa. Dan saya mau beritahu ada satu kemurahan Tuhan di atas segala kemurahan Tuhan. Dan kemurahan Tuhan ini luar biasa. Apa itu? Keselamatan. Keselamatan yang saya dan saudara saat ini terima lewat iman yang saya dan saudara punya hari ini. Iman yang saya dan saudara punya di dalam Yesus adalah iman yang menyelamatkan. Dan itu adalah kemurahan Tuhan. Sebab saya dan saudara tidak bisa menebus dosa-dosa kita. Saya dan saudara tidak bisa menyelamatkan diri kita. Oleh sebab itu saya dan saudara membutuhkan juru selamat. Dan Tuhan sendiri menjadi juru selamat saya dan saudara. Dan ini terjadi semata-mata karena kemurahan Tuhan. Saya dan saudara diselamatkan bukan karena saudara dan saya saleh, bukan karena saya dan saudara suci, bukan karena saya dan saudara benar, bukan karena saya dan saudara berkenan, sebab adanya saya dan saudara kondisinya saat ini, dan seluruh umat manusia tidak ada yang benar, seluruh umat manusia tidak ada yang suci, tidak ada yang kudus. Kita diselamatkan karena iman melalui pengorbanan Tuhan Yesus. Kita mendapatkan anugerah sehingga kita mendapatkan iman keselamatan di dalam Tuhan. Oleh sebab itu salah satu alasan yang paling kuat mengapa saya dan saudara menyembah Tuhan, karena saya dan saudara sudah diselamatkan. Karena saya dan saudara ditebus, karena saya dan saudara mendapatkan kemurahan, pengampunan dosa-dosa. Wow, haleluya. Saya mau bacakan satu ayat yang dahsyat sekali di 1 Yohanes pasal yang keempat. 1 Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-10. Ada ayat yang luar biasa sekali bagaimana Tuhan Allah
Bapak kita mengasihi kita, bagaimana Dia sangat menyayangi kita. Saya bacakan ayat yang ke-10 di 1 Yohanes pasal 4. Inilah kasih itu. Apa itu? Bukan kita yang mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Sekali lagi, inilah kasih itu. Banyak orang mendefinisikan apa itu kasih, seperti apa kasih. Dunia punya bahasanya, pengilmu pengetahuan mungkin punya bahasanya, lingkungan kita punya bahasa, generasi kita punya bahasa tentang apa yang disebut kasih. Tetapi firman Tuhan menjawab, Tuhan memberitahu kepada saya dan saudara sesuatu yang dahsyat, sesuatu yang luar biasa. Apa itu kasih? Inilah kasih itu. Apa? Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita. Inilah kasih itu, bahwa Allah telah mengasihi saya dan saudara. Maka terimalah kasih Allah setiap hari. Terimalah kasih Tuhan setiap hari. Hei, saya dan saudara memang bukan orang yang mengasihi Tuhan. Kita adalah pemberontak, kita manusia berdosa. Tapi firman Tuhan mengatakan, kasih itu ini. Allah telah terlebih dahulu mengasihi kita. Allah mengasihi kita. Walaupun kita tidak mengasihi Allah, tapi Allah telah terlebih dahulu mengasihi kita supaya saya dan saudara ditarik masuk ke dalam kasih-Nya, sehingga saya dan saudara hidup di dalam kasih-Nya, tenggelam di dalam kasih-Nya, bergerak di dalam kasih-Nya. Maka saya dan saudara menjadi orang yang kemudian mengasihi Tuhan. Salah satu bagaimana saya dan saudara mengasihi Tuhan adalah menyembah Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Mengapa saya dan saudara beribadah menyembah Tuhan? Tadi Alkitab menjawab dengan tegas bahwa karena kemurahan-kemurahan Allah yang telah kita terima, karena kemurahan-kemurahan Tuhan yang sudah saya dan saudara nikmati, maka oleh sebab itulah maka kita beribadah kepada Tuhan. Lalu bagaimana beribadah kepada Tuhan yang sejati itu? Di situ dikatakan apa? Kembali kepada Roma pasal yang ke-12 tadi. Roma 12 ayat yang pertama, bagaimana ibadah yang sesungguhnya yang diinginkan oleh Tuhan. Dikatakan begini, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi ibadah yang sejati, ibadah yang sesungguhnya itu mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup. Itu yang pertama. Yang kedua, mempersembahkan tubuh yang kudus. Yang kedua. Yang ketiga, mempersembahkan tubuh yang berkenan. Tubuh yang hidup, tubuh yang kudus, tubuh yang berkenan, itu adalah ibadah yang sejati, itulah ibadah yang sesungguhnya. Menarik sekali terkait dengan tubuh. Saya akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan tubuh. Orang Tionghoa melihat tubuh itu sebagai kumpulan daging busuk yang dibungkus kulit. Itu tubuh menurut paham Tionghoa. Bahwa tubuh manusia itu adalah kumpulan daging busuk yang dibungkus dengan kulit. Oleh sebab itu kalau saya dan saudara tidak mandi, pasti bau. Wong mandi saja bau. Makanya ada produk-produk pewangi, produk-produk kecantikan diupayakan. Untuk apa? Untuk menghilangkan bau busuk dari tubuh manusia. Ya, itu pandangan Tionghoa. Pandangan Tionghoa adalah kumpulan daging busuk yang dibungkus dengan kulit.
Lalu yang kedua, pandangan dari filsafat Yunani. Menurut filsafat Yunani, tubuh manusia itu adalah penjara bagi jiwa. Ya, kalau saya dan saudara membaca buku-buku seperti bukunya Plato, Aristoteles, Socrates, paham-paham filsafat Yunani mengatakan bahwa tubuh manusia itu penjara bagi jiwa. Ya, jadi tubuh manusia itu pembatas. Kita terbatas dengan tubuh. Tubuh membatasi gerak dari jiwa. Tubuh membatasi kiprah dari jiwa. Di dalam jiwa, pemikiran kita, keinginan kita, ada begitu banyak yang kita inginkan. Ada banyak ide-ide yang muncul dalam pikiran kita, di jiwa kita. Tapi semuanya itu kemudian dibatasi dengan tubuh. Makanya dalam filsafat Yunani, tubuh dimusuhi. Karena dia penjara bagi jiwa, maka tubuh kemudian dimusuhi. Kemudian mereka melakukan askese. Askese itu satu bahasa Jawanya tirakat untuk membebaskan jiwa dari tubuh. Bisa itu berpuasa, bisa itu menyakiti tubuh, dan lain sebagainya. Itu tubuh menurut filsafat Yunani. Lalu menurut orang-orang India, paham ajaran-ajaran yang berasal dari India, tubuh manusia itu apa? Tubuh manusia itu tahapan kehidupan menuju reinkarnasi. Itu menurut paham orang-orang India, Hinduisme khususnya, bahwa tubuh manusia sekarang ini adalah tahapan dari reinkarnasi. Maka kalau dalam Hindu maupun Buddha itu dikurung dengan hukum dharma dan karma. Kalau orang atau makhluk itu memiliki dharma, dharma yang baik, maka di dalam proses reinkarnasinya, kemudian orang itu tubuhnya berubah dari kondisi yang rendah menjadi mulia, menjadi mulia yang kemudian moksa. Jadi tubuh saya dan saudara ini menurut paham Hinduisme yang memahami reinkarnasi, kalau saya dan saudara hidupnya kelakuannya kemudian jahat, kemudian kita meninggal, maka kita akan lahir dalam reinkarnasi dengan tubuh yang makin rendah, dengan kualitas dan kemuliaan tubuh yang makin rendah. Tapi itu adalah paham India, yaitu yang kemudian terpancar, tercermin di ajaran Hindu maupun Buddha. Lalu kalau paham Timur, khususnya Timur Tengah. Timur Tengah itu berarti meliputi Israel, meliputi Arab, ya, Jazirah Arab. Tubuh manusia itu kemah atau tenda yang suatu saat itu dibongkar. Dan Paulus sebagai orang Timur juga memahami itu, bahwa tubuhnya ketika dia tulis di kitab Korintus, bahwa kalau kemah yang sekarang ini dibongkar, maka aku akan pindah kepada kemah yang baru, kemah yang penuh dengan kemuliaan Tuhan. Itu kata-kata Paulus mewakili pandangan Timur Tengah tentang tubuh manusia, bahwa tubuh manusia itu adalah kemah yang suatu saat, kapan saja, bisa saja dibongkar. Lalu kita berpindah ke kemah yang baru. Nah, kemah yang baru bagi orang-orang yang di dalam Tuhan maka akan memakai tubuh kemuliaan, kemah kemuliaan. Tetapi bagi orang-orang di luar Tuhan, maka mereka akan memakai tubuh kebinasaan, artinya tubuh yang hina selama-lamanya dalam penderitaan. Nah, itu empat pandangan tentang tubuh selain dari apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, yaitu Tionghoa, filsafat Yunani, India, kemudian Timur Tengah. Tapi apa kata firman Tuhan? Buka di kitab 1 Korintus pasalnya yang ke-4. 1 Korintus pasal yang ketiga ayat 16. 1 Korintus pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Apa kata firman Tuhan tentang tubuh? Di sini dikatakan begini. Ayat 16 dari 1 Korintus pasal 3. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah
dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu. Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus, dan bait Allah itu ialah kamu. Firman Tuhan mengatakan tubuh saya dan saudara, bahkan lebih lanjut, seluruh keberadaan saya dan saudara adalah bait Allah. Bait Allah itu kudus, dan bait Allah itu kamu. Sekali lagi, bait Allah itu kamu, bukan siapa-siapa. Bait Allah itu saya dan saudara. Wow, luar biasa. Alkitab memberitahu tentang sesuatu yang begitu agung, tentang sesuatu yang begitu mulia, tentang seperti apa tubuh kita. Apa pandangan Tuhan tentang tubuh saya dan saudara? Pandangan Tuhan tentang tubuh saya dan saudara adalah bait Allah. Wow, apa artinya? Artinya tempat Tuhan hadir. Sebab ada roh Tuhan, ada roh Allah diam di setiap tubuh kita masing-masing. Seseorang yang terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, di dalam tubuhnya ada roh Allah yang berdiam, sehingga saya dan saudara disebut sebagai bait Tuhan. Jangan main-main. Ini luar biasa sekali. Ini luar biasa sekali. Wow, betapa berharganya saya dan saudara. Betapa dahsyatnya hidup saya dan saudara, sebab tubuh kita adalah rumah Tuhan. Tubuh kita adalah tempat kehadiran Tuhan. Lalu apa akibat-akibatnya? Apa implikasinya? Ya, apa penerapannya? Kalau saya dan saudara tahu bahwa tubuh kita adalah bait Tuhan, maka yang pertama yang harus terjadi dalam kehidupan kita adalah kita selalu terhubung dengan Tuhan. Hidup kita selalu terhubung dengan Tuhan. Ingat, saya dan saudara adalah bait Tuhan, maka hidup saya dan saudara harus selalu terhubung dengan Tuhan. Lalu yang kedua adalah hidup kita, hidup yang kita jalani adalah hidup yang harus sesuai dengan cara Tuhan. Saya memberitahu Bapak Ibu saya dan saudara, bahwa kalau hidup saya dan saudara tidak dengan hidup cara Tuhan, maka saya dan saudara akan bisa hancur-hancuran. Tetapi kalau saya dan saudara hidup dengan cara Tuhan, sesulit apapun keadaan kita hari ini, sementok apapun persoalan yang sedang kita hadapi, serumit apapun masalah-masalah yang kita hadapi, kalau kita hidup dengan cara Tuhan, maka Tuhan akan membebaskan kita dan membawa kita kepada kemenangan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Haleluya, puji Tuhan. Mari kembali saya ulas singkat, mengapa saya dan saudara beribadah kepada Tuhan, menyembah Tuhan, karena kemurahan-kemurahan Allah yang telah kita nikmati dan telah kita terima. Apa yang harus kita persembahkan di dalam tubuh kita, di dalam ibadah, yaitu tubuh kita. Tubuh yang bagaimana? Yang kudus, yang berkenan kepada Allah, yang hidup. Lalu, apa kata Tuhan tentang tubuh? Apa kata Alkitab tentang tubuh kita? Dia bilang tubuh kita adalah baitnya, tubuh kita adalah rumahnya. Oleh sebab itu kita harus selalu terhubung dengan Tuhan dan hidup dengan cara Tuhan. Haleluya. Saya percaya setiap saya dan saudara akan diberkati oleh Tuhan, akan dituntun oleh Tuhan. Lakukan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, renungkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Rawatlah dan jagalah tubuh saya dan saudara, sebab di dalam tubuh ini Tuhan hadir. Tuhan Yesus memberkati saya dan saudara. Amin.